di Kemprog sampai terciptanya sampai sekarang. Alhamdulillah yang jadwalnya itu padat ya, sampai room waiting list. Ya alhamdulillah ya. Dulu teman-teman ya, ini sharing saja ya, ketika pertama mengenal CF itu tahun 2011 ya, jadi belum lama sebetulnya CF-an itu, baru 4 tahun kurang lah ya. 2011 sekitar bulan November login install yang namanya CF ya. Wah, ini teman tetangga sebelah namanya Hadi ya, sekarang jadi owner juga ya di Bandung All Star ya. Katanya kita ini ada software nih bagus katanya buat chat-chatan, chatting Yahoo, kan dulu masih mainnya Yahoo ya, masih mainnya itu Skype. Wah, ada Kemprog, apaan Kemprog, ya udah login saja ya. Awal mulanya seperti itu, login, bikin ID-nya kereta api ya, biasa. Begitu masuk dulu kan ya, yang namanya room 18 room general nggak tahu, yang penting masuk room aja, intip cewek yang mana, cowok yang mana nggak tahu. Bingung ya waktu itu kan. Nah, jadi disitulah pertama kali ya masuk ke room yang memang di dalamnya pas kebetulan yang sedang show, teman-teman ya. Itu pengalaman pertama jadi pas masuk sampai ya, sekarang lihat yang show. Wah, geningan kamu tuh nyuruh login nyuruh install ya. CF tuh yang kayak gini, ini asli apa rekaman katanya. Ini asli katanya. Oh asli, seneng itu. Wah, biasanya lihat itu di handphone 3GP kalau yang Indonesiaan, kalau di Kemprog itu live katanya. Wah. Live benar. Cintaku. Itu selama masuk 18 masuk ke general, yang di pikiran AA itu apa? Yang pertama yang ada di pikiran AA Jim adalah waktu itu newbie ya, masih menjadi newbie, adalah ingin itu eksis ya. Dalam artian ingin eksis itu typingan fontnya gede-gede, pengen dibaca gitu, pengen diintip sama wanita yang di CF itu, pengen diintip, intinya mah pengen diintip ya. Udah gitu teh pengen TM, ada pengen TM, makanya suka ada kalau user baru itu suka pengen TM, ngambil TM rebutan ya. Nah, ketika sudah diintip bingung, yang asalnya gini ketika diintip jadi bingung, jadi salting. Ya seperti itu kalau yang pertama itu di room 18 itu 2 tahun ya, sekitar 1 tahun lebih lah, mau 2 tahun itu di room hot sexist. Nah, yang kayak gitu-gitulah ya. Dulu di situ, terus pindah-pindah 18 mana lagi, terus sempat di general. Dan ketika di 18 teman-teman ya, itu mungkin yang negatifnya itu ya itu tadi, sering TM. Ketika TM itu kalau nggak desah ya teman-teman, desah kadang-kadang, terus ngebuliin cewek-cewek ya, tapi yang dibuliinnya itu seneng ya. Wah seneng kalau Jim ini yang TM dulu ya, yang dibuliin seneng. Desah itu adalah suara yang mengeluarkan bunyi ya, itu desah teman-teman ya, yang mendesis ya. Jadi itu ya ketika di 18, jadi sebetulnya di 18 itu udah yang udah bosen, udah yang apa sih yang nggak dilakukan AA selama sama orang yang 18 itu yang lain ya. Jojom iya ya,
desah, iya, cuman jajam di rumah nggak pernah kalau diliatin orang banyak. Tapi kalau diliatin sama yang satu cewek pernah tuan. Iya, betul tuh deh. Iya pernah, ngapain bah pernah ya. Nah udah kayak gitu mikir, terkadang kalau sudah pon teman-teman ya, hati itu ngerasanya kalau pertama sih enak ya, wah lihat itu seksi, tapi kalau udah kita melakukan seperti itu kadang ada penyesalan di dalam diri. Astagfirullahaladzim, saya teh sudah buka-buka nyesek nyesek. Orang siapa dia nggak tahu, nggak kenal ya, nggak kenal, itu pacar bukan ya. Iya, masih mending kalau pacar katanya. Ini pacar bukan, yang baru kenal di room. Kadang-kadang ada yang orang cewek yang JJR pas lihat AA suka langsung ngajak jojo ya. Nggak tahu itu ibu-ibu, nggak tahu itu mama, nggak tahu itu gadis. Pokoknya yang kelihatan itu kan dari leher ke bawah ya. Nah seperti itu. Ketika sudah melakukan tersebut, kadang-kadang di dalam pikiran itu astaga, terus nyesel, ada nyesel. Tapi ketika besoknya lagi pengen. Nah itulah makanya kenapa sampai sekarang nggak terlalu di jadi tidak dalam kepanitiaan di 18, karena seperti itu ditakutkan ya. Dan sudah yang namanya penyesalan itu kan suka datangnya terlambat teman-teman kita. Tapi mulai sekarang kan meskipun sering dijail ke 18, tapi tidak menjadi panitianya di situ ya, yang membuka lapaknya, yang minimal user biasa gitu kan. Dan kenapa ajim-jim itu terjadi pada waktu itu akan menyesal ya, istilahnya mah taubat teman-teman ya. Wah cintaku, udah 1,5 tahun melakukan jujum berapa kali gitu ya istilahnya. Terus berapa cewek yang sudah dijajamin, banyak itu teman-teman, jangan salah. Sekarang itu artis-artis yang sekarang ya, di model beberapa ya, ada nggak usah sebutin ya, masih ada online, sebagian ada sebagian enggak ya. Di SMS ada ya, jujur biarin aja ya, seperti itu dan lain-lain banyak. Nah mungkin sekarang udah punya kapelan masing-masing, tapi itu masa lalu. Nah disitulah mikir, setiap seperti itu, yang pertama dirasakan adalah rezekinya jadi seret. Asli itu kenyataan, kisah nyata ini ya. TM gak bener, tiap malam sholat kelewat, yang namanya sakit. Dikasih sakit 1 bulan dirawat. Itu karena kenapa? Setiap malam begadang TM desah. Setiap malam begadang TM desah, rokok ya, udara ditutup di kamar. Wah, jadi udara itu nggak ada oksigen, jadi kita ngeluarkan asap itu kita isep lagi. Kayak gitu ya. Sampai dirawat 1 bulan dengan diagnosisnya itu TB ya, itu gejala TB katanya ya. Tahu TBC ya, jadi gejala TB karena paru-paru kan ya, karena begadang dan sebagainya. Nah udah kelihatan sakit. Nah ketika sakit itu ya, itu mungkin hidayah dari Allah ya. Sakit 1 bulan gak bisa ngapa-ngapain, terbaring aja, tapi bangun. Cuman ketika sekali batuk itu langsung sampai dari tidur sampai bangun batuk itu sampai sakit gitu kan, sampai keluar darah. Nah disitu mikir, disitulah itu udah nazar gitu kan. Ya Allah, mungkin kayak yang udah mau mati itu teh, sebulan gak sembuh-sembuh, kayak yang mau mati ini teh. Ya Allah, kata aku teh, kalau misalkan memang engkau cabut nyawa misalkan ya sekarang, tolong, maksudnya teh cabutkan, ampuni dosa selama misalkan selama berbuat
maksiat atau dan sebagainya. Dan apabila masih dipanjangkan umurnya, saya berjanji kepada Allah gitu dalam hati itu waktu sakit, saya akan syiar, saya akan apa namanya, istilahnya teh akan melakukan kebaikan lah ya, insya Allah melakukan kebaikan, pokoknya apapun itu ya, selama bisa diijabah kan, sembuh. Nah, waktu itu sembuh itu dari 60 kilo sembuh itu 49 kilo. Kebayang kurusnya kayak apa ya, pengobatan. Nah, di saat itu pula ada lomba, kebetulan ada room mengadakan lomba ceramah gokil waktu itu. Ikutan. Ini kesempatan. Nama Jim belum ada ya waktu itu. Nah, di request ya. Jadi ini orang lain kan ada Ustadz Mansur, ada pakai nama-nama Ustadz semua. Pas wah dari Bandung, pakai sorban punya Agim aja, masa nulis Agim, Jim aja udah. Pas begitu lomba, peserta terakhir ada yang kayak Zainuddin MJ, tapi ngaco isinya itu. Jadi di antara sekian di antara 10 peserta yang ngaco itu 7 orang teman-teman. Jadi ketika tausiah ngaco, jadi keluar jalur semua nih, ngomongnya nggak disaring, itunya nggak apa, disitulah langsung kan, wah kayak gini ini mentang-mentang gokil gitu kan. Bukan berarti kita keluar jalur, mereka asal-asalan orang yang suka desah jadi ustadz atau ya, yang biasanya mereka tatoan gitu kan, wah dia jadi Zainuddin MJ masih mending kalau betul saya ya, isinya ngomongnya ya, parah kayak preman, udah kayak gitu. Udah intinya sebentar ya, pas sudah lomba itu Jim juara pipis 1 dulu. pertama itu di rumah Pipis. Pas selesainya itu bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, pengen tahu teman-teman, minta izin masuk room untuk tausiah. Misalkan masuk ke sini nggak kenal, Assalamualaikum, misalkan ketemu sama DJ Alu, Alu boleh nggak minta izin buat TM, mau apa katanya TM, mau tausiah, mau ceramah, diketawain teman-teman. Jim sampai diketawain itu. Wah kamu apaan katanya, ceramah mah tinggal muter aja di TV, katanya di radio banyak begitu. Itu pertama kali ya. Gimana caranya tausiah aja di room sendiri ya, meskipun yang ngedengerin cuma 5 orang ya, 10 dari 10 owner OP yang ngedengerin 5, yang 5 lagi cabut, males gitu kan, 5 ya. Udah kayak gitu, ayo JJR ke room kosong, ada isinya cuma 5, ikut TM, ngedengerin itu 5, keluar 2, tinggal 3. 30 menit itu, setengah jam, udah ya makasih, udah katanya, ya makasih ya udah ceramah, maaf katanya usernya nggak ada. Sedih teman-teman. Masuk lagi ke room lain, nggak boleh TM. Terus masuk lagi, ada yang temen sahabat Jim roomnya 30 orang, ada orangnya itu. Ketika tausiah di sana itu, di antara 30 itu yang ada sekitar 8 orang itu menghujat semuanya. Katanya dengan alasan, katanya kamu so alim, kamu so suci, kamu gitu. Mikir waktu itu tuh, wah gimana caranya nih supaya tausiahnya itu nggak serius, kata aku. Dimasukin lah alat CF ya. Jadi ini kan anak-anak CF, kalau anak-anak CF dikasih tausiah masjid nggak masuk ya. Dikasihnya itu tausiahnya itu yang benar-benar berbau CF juga ya, diakalin lah ya, jadi ada samplernya, kan dulu nggak pakai sampler ya.
ada musiknya, ada samplernya, dimasukin lah kegiatan-kegiatan kemprok di dalam siar agama itu ya, dalam dakwahnya. Lama kelamaan itu mah sampai izin dah, mau tausiah teh izin gitu, minta boleh nggak tausiah, ngadain tausiah di sini, sampai kayak gitu. Dari 10 room yang nolak 7 room, yang nerima 3, itu pun room temen sedih ya. Jim itu 1 tahun kayak gitu. Ada lomba lagi, juara lagi, orang pada mikir ini Jim juara terus tausiah, terus diajakin tausiah di Mekah Madinah. Di situ kan ustadz semua, rata-rata itu ustadz. Nah, ukhuwah Islamiyah di situ masuk. Itu mulailah tausiah di situ. Banyak juga protes ya. Gak habis-habis protes. Udah masih jalan, udah aja daripada diprotes terus, di room sendiri saja tausiahnya ya. Sesudah di room sendiri, lomba yang ketiga juara 1 lagi, alhamdulillah. Ketika itu tahun 2014 ada salah satu room, akan sering bikin room yang namanya Bandung All Star. Udah di situ tausiah setiap hari, tausiah biarin aja lah, yang penting di room sendiri aja, nggak usah di room orang lain. Dari pertama makin banyak, dari mulai 30 sampai 50 sampai 100. Disitulah baru ada orang yang mau room saya mau ngadain ini katanya. Oh boleh katanya. Ya udah nanti ke sana. Belum ditarik teman-teman, nggak ada mikirin uang, nggak ada mikirin apa, nggak ada di situ. Ya udah asal tausiah aja. Akhirnya jalan, dipikir-pikir, alhamdulillah ini ada 1, 2 ngasih. Pertamanya ini ada pulsa katanya. Nggak usah, ya udah pulsa nggak apa-apa buat katanya. Nah ada lagi room lagi, mau dong katanya. Iya, tapi dipikir-pikir ngobrol lagi sama ustadz yang di tempat kerjaan. Katanya bagus kayak gitu, tapi lebih bagus lagi kita bukan nyuruh tapi melatih atau menyemangati seseorang itu untuk berinfak, bersedekah. Gimana caranya katanya. Nah disitulah oh iya juga ya, udahlah nanti tausiah diiklanin. Dalam siapa yang mau zakat, sedekah, infak silakan, IM sama Jim pakai nomor rekeningnya, rekening teman lagi, owner yang lain udah nggak punya rekening aja ya. Sampai sedih kayak gitu ya. Akhirnya makin lama makin banyak, dan tentunya sampai sekarang alhamdulillah ya. Dulu mah sampai pamitan mau tausiah ke room lain, sekarang mah malah room lain pengen minta ya. Jadi kalau kita melakukan niat yang baik, insya Allah mah akan memberikan jalan ya. Itu contohnya Jim ya. Apalagi sekarang nazar itu adalah menikah ya. Jadi niat itu menikah dari bulan Januari itu. Bingung, room yang kontrak 2 teman-teman, 300.000 1 bulan, ada 2 berarti 600.000. Kata mikir kayak gini, aduh ini gimana, kerjaan katanya masih kontrak ya, UMR di bawah jauh ya. Ngedoa saja, puasa ya, nyobain puasa Senin Kamis, niatnya pengen dapetin jodoh dulu. Pacaran sama anak CF diputusin teman-teman. Putus itu mah ngedadak, padahal nggak ribut nggak apa dijodohin sama orang tuanya, mantan ate. Aduh yang CF ya, server teman-teman ya, server gak kayak gimana tuh ya. Nah udah kayak gitu putus, kenapa? Udahlah nggak apa-apa, mungkin makin aja down ya, makin down. Udah puasa aja, puasa tahunya diketemukan lagi dengan wanita yang ketemu sama di rumah makan 2010 ya.
seseorang wanita yang AA sukai, yang sampai AA nulis telepon ketika buka bersama dengan teman, dia tuh lagi jadi waiternya, pakai jilbab cantik gitu kan. AA tulis nomor telepon di sana 08 sekian sekian atas nama ini, kasihkan ke temannya ya. 2010 ketemu lagi 2014, wah bisa gini kata. Nanyain lagi, udah nikah belum? Belum. Semangat tuh. Belum. Neng udah belum? Neng belum katanya. Nah pas bilang belum ya, udah sebulan jadian baru bilang, Neng teh udah pernah menikah tapi belum punya anak. Down lagi sebentar ya, tes. Tapi udah kayak gitu, langsung lihat lagi. Pas dilihat, sering puasanya rajin, Senin Kamis. Dilihat lagi, udah cantik hijab. Dilihat lagi, suka ngingetin sholat ya, suka ngingetin puasa. Ayo ngajak puasa bareng ya, jalanin dulu ya. Ketemu pengen ketemu keluarganya, gak boleh katanya. Jangan katanya, takut fitnah kata. Jarang-jarang saya ngomong kayak gitu, biasanya ke rumah yuk ya, jangan katanya. Kenapa? Ya udah jadian itu ya, megang tangannya teman-teman. Pertama itu megang temannya, jangan pegang-pegang katanya, nggak boleh, nanti aja. Itu mah si kain ya, baju dipegangnya gini teman-teman. Jadi kalau jalan di BIP itu ya, ke mall itu megang kain. Jadi gak megang kulit, megang itu bajunya doang ya. Sampai kayak gitu, sampai pertahanin, niatin, kalau memang ini jodoh saya katanya, dekatkanlah. Apabila ini bukan jodoh saya, jauhkanlah, dan berikanlah saya rezeki apabila ini jodoh saya. Sebulan sesudah itu banyak berdatangan rom minta tausiah, sampai-sampai kewalahan ya. Dari asalnya penghasilan ini jujur-jujuran sama teman-teman ya, kerja 2 juta lah gaji, gaji sebulan 2 juta. Di Kemprong kalau nggak lomba tausiah cuma 500.000 sebulan. Nah pas sudah 1 bulan puasa Senin Kamis ya, barengan, tadarusan barengan aja, sampai ada niat nikah, Allah ngasih jalan. Bulan kemarin, dari ini belum lama loh teman-teman, ini bulan kemarin itu sampai 10 room mau masuk sampai sekarang. Waiting list 3 ini sebetulnya ya. Jadi tausiah dari asalnya 1 hari 1 berarti 6 kali, dua kali sehari, sampai sekarang 3 kali sehari. Bayangkan 100.000 kali 3 dalam 1 hari, 300.000 dikalikan 6 hari, 1.800.000 asal penghasilan 1 minggu ya. Itu belum termasuk sedekah ya. 1.800.000 dikalikan 4 teman-teman. Gaji di rumah sakit aja kalah ya. Alhamdulillah, karena Allah meridhoi, memberikan jalan kepada seseorang yang akan berbuat baik, niatnya baik, menikah. Coba teman-teman sekarang yang udah pernah menikah, kadang-kadang kita mikirin duit dari mana, tapi kalau udah yang ngejalanin mah ada uangnya ya, rezekinya ada. Nah seperti itu pun sekarang tuh sebetulnya ada 2, dikasih jalan rezeki sekaligus diuji sama Allah. Ini kamu udah saya kasih jalan, apakah masih tetap menikah apa selingkuh ya teman-teman ya. Kata siapa kalau sekarang di sini nggak ada godaannya, gede godaannya teman-teman. Kata siapa wanita sekarang malah takut sama, malah banyak yang IM, katanya pengen punya suami kayak Jim katanya. Itu teh godaan teman-teman. Udah cantik yang ngomongnya teh ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi sampai dari Jim itu pertamanya jadi Jim itu gara-gara lomba, gara-gara sakit
sakit sebulan, ya. Nah disitulah merenung, ya, karena di saat sakit itu kayak yang mau mati orang teh. Sebulan atau di rumah sakit orang mas seminggu 2 minggu, aku aja nih sebulan, jadi nggak kerja sebulan, dia aja di kasur gitu ya, bayang. Nah itu gara-gara CF teman-teman, ya, bisa sakit kayak gitu karena begadang sampai jam 4 subuh tiap hari seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang balikan yang seperti itu kegiatannya jadi tausiah, setelah tausiah tidur, ya, paling lama sejam udah tausiah tidur, jadi capek, jadi nggak ada buat kita untuk jojom teman-teman, ya. Yang biasanya jojom jam 9 jam 10 jojom nggak ada tausiah, sekarang kan udah tausiah capek ya, boro-boro nggak nafsu yang ada, ya tidur akhirnya. Ya. Makanya selalu bilang sama teman-teman ketika di dalam tausiah, selalu ngebahas ngepon. Kok tahu sih? Ya tahu lah, orang pengalamannya 2 tahun. Mungkin sekarang ketika tausiah ada yang pernah misalkan pas begitu lihat Jim, aduh Jim, saya pernah sama Jim itu di pon. Ya. Makanya selalu bilang, jangan panggil ID asli, udah aja, senyum deh, udah itu yang dulu ya udah dulu aja, sekarang kamu ajakin apa, nggak mau. Ya jadi sampai seperti itu ya. Jadi memang kalau Jim itu ya, makanya ada Kemprog admin kemarin bilang ya, ALB ya, Jim sane, orang suci, kata siapa orang suci, banyak dosa, baru sekarang kayak gini teh, ya. Jadi ada jenuhnya juga teman-teman, ada titik jenuh di mana orang selalu lihat yang lihat yang seksi, jenuh itu pikiran kita, ya. Yang ada bukan kesenangan, yang ada itu penyakit, yang ada makin kita sering melihat yang makin penyakit kita di dalam hati semakin gede, semakin susah untuk dihapus, ya. Jadi gimana caranya? Juga ngajakin teman-teman, ayo gitu kan, ini pengalaman gitu kan, jangan sampai pengalaman itu sama kayak kalian, sama kayak kalian itu, ya. Jadi sampai sakit, masa harus sakit dulu baru sadar teman-teman, ya. Masih mending kalau udah sakit itu sembuh, kalau udah sakit mati nggak keburu sadar kita, ya teman-teman, betul tidak, ya. Jadi intinya ya seperti itulah. Jadi selalu mengajak teman-teman semua, yuk, secara tidak sadar teman-teman yang selalu ikut tausiah, berarti teman-teman itu udah keajak sama dalam kebaikan. Ada yang sampai dari ba'da maghrib ikut, ba'da isya ikut, jam 9 ikut, yang ada dia ngantuk tidur, katanya ngantuk, tidur, alhamdulillah, bilang, biasanya kamu kalau nggak tausiah kamu JJR ke 18, iya saya lihat saya lihat apa, katanya, tapi kalau semenjak ikut tausiah ngantuk yang ada, jadi capek. Ya udah capek tidur, alhamdulillah, kata ate gitu. Tapi jangan lupa juga sholat, kata, ya, jangan tidur dulu, sholat dulu, ya. Nah gitu. Jadi teman-teman, ya, itu sejarah dari Jim yang berawal dari 18. Makanya berani ngomong kayak gini ke anak-anak 18, bodo amat, dulu juga anak 18, kata, ya. Ya. Jadi teman-teman yang di 18 juga udah tahu, si ibu katanya kayak gini-gini, si Jim katanya gini-gini, katanya, ya biarin, orangnya itu masa lalu, ya. Jadi masa lalu, biarlah masa lalu. Kalau sekarang kan beda. Ibu. Ya. Mungkin juga sekarang beruntung sekali ketemu sama ALB, ya. Jadi ketemu sama teman-teman yang baik-baik, ya. Ternyata
jenuh juga ketika kita melihat orang 1000, orang 1500 typingan kita mau komunikasi antara teman itu susah, teman-teman. Kita typingan itu harus IM, kan bete. Mendingan room segini kita typingan jelas, candaan jelas. Kita candaan sama orang lain ketutupin sama user, naik lagi ya, cepet, jadi nggak kebaca. Makanya nyaman sekarang di situ. Nah, dan A juga tidak melupakan 18 ya, karena itu menjadi pelajaran buat A. Jadi teman-teman di 18 itu sebetulnya room 18 itu yang mengajarkan A untuk sadar gitu kan. Nah, kalau kita nggak masuk ke 18, kita nggak akan sadar-sadar, teman-teman. Ya nggak akan ngerasain. Ama yakin aja A di Jalu ya, gitu-gitu juga ya teman-teman ya. Kalau lagi hawa nafsunya tinggi mak siapin tisu itu. Ya, kalau misalkan bini nggak ada, ayo. Kalau bini ada masih mending, bini nggak ada, wah, yang di model diseruput juga. Yang sensasi membuat sesuatu diseruput juga Tante Mari. Ada Tante Mari nggak? Ya, jadi ya mudah-mudahan enggak. Iya, itulah ya. Jadi makanya suka malu. Kadang-kadang di room kemarin tuh, di room apa ya, ketika dalamnya itu teman-teman 18A dulu gitu kan, gak bisa ngomong itu, sampai-sampai membacakan surat nggak konsen itu ya, babab gitu. Karena yang dilihat itu, aduh ini orang udah tahu semua nih tentang ajim-jim, makanya pada ngakak semuanya. Disitulah kadang-kadang nyesalnya ada gitu kan, aduh kenapa sih dulu kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman jangan salah, ketika dulu gini-gini playboy ya, 2011 itu 2012 lah mulai playboy itu ya, playboy pokoknya. Wah seneng pokoknya, seminggu ganti, sebulan ganti ya. Wah pacaran tuh ya, udah kayak gitu. Mikir itu umur berarti 29 tahun kemprogan ya. Susah mau nikah teh ya, jodoh teh jauh aja, sebentar putus, sebentar putus, duit aja keluar mulu. Bingung, udah ngebatin apa aja ya. Ternyata memang ketika kita mempermainkan seseorang, apalagi seorang wanita, teman-teman ya, ketika wanita itu yang tersakiti itu, maka wanita itu akan mendoakan kita. Awas, mudah-mudahan gak dapat pacar, gak dapat pasangan. Kan gendok kita digituin, teman-teman ya. Iya, putus kan sebentar, maksudnya udah putus jadian lagi gitu. PLBK, putus nyambung ya, pas putus sama orang lain nyambung lagi sama yang mantan gitu maksudnya. Sampai yang mantannya menikah. Udah ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi banyak pelajaran yang ambil dari mulai CF-an sampai sekarang, dan pengen ujung-ujungnya gitu kan. Jadi ketika program nggak bisa uninstall, ya minimal ada kebaikan yang telah sampaikan ya. Jadi CF-an itu jadi ibadah gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus teman-teman jadi kayak jim juga kalau mau ibadah ya. Tentunya dengan ikut tausiah juga sebetulnya teman-teman itu udah beribadah, udah jihad itu ya. Karena memang jarang sekali kita menemukan di CF itu yang namanya kayak jim ya teman-teman ya. Kalau nggak ada jim, nggak ada tausiah ya teman-teman, pasti di room itu musik dan musik, pacaran musik pacaran kayak gitu ya. Saul lagi, musik lagi, betul tidak ya. Alhamdulillah ada ide seperti ini dan teman-teman mendukung gitu. Makanya senang sekali ketika mendukung ini, selalu semangat. Jadi kalau nggak tausiah itu bete teh. Ingat tuh siapa ya yang ingat tuh kalian. Aduh nggak tausiah gitu kan. Itu makanya
Nah sekarang di sini hari ini nggak tahu sih ya, sebetulnya nggak jadi masalah gitu kan. Cuman biarpun kita nggak tahu sih ya, tapi tetap aja gitu kan, silaturahmi dijaga. Kan udah ada jadwalnya selamanya satu cinta, masa ya nggak main ke sini ya. Betul tidak ya, seperti itu. Jadi ya selalu bangga sama teman-teman semuanya yang udah ngedukung tausiah ya. Jangan dilihat dari si Ama matre katanya harus 100.000, si Ama gini. Jangan mikir seperti itu, karena melatih kalian sebetulnya ya, melatih kalian juga untuk mancing sampai di mana sih itu sensitif kalian terhadap yang namanya itu sedekah ya, menyisihkan sebagian penghasilan dari rezeki kalian. 100.000 sekarang owner di sini berapa orang, owner OP yang punya room ada berapa orang? Kalau disatukan aja 5.000 mungkin kasihnya 5.000. Kalau 100.000 dibagi berapa orang sekarang? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 orang contohnya. Misalkan 8 orang OP owner 100.000, paling kebagiannya 12.000, patungannya 12.000 buat ajim-jim. Ya betul tidak ya, apalagi yang OP ownernya banyak ya. Kalau 100.000 itu kecil teman-teman ya. Makanya Ama selalu bilang seperti ini, sok yang mau zakat silahkan, ada lagi ya, ini ada yang zakat buat ke rumah yatim. Itu kan udah kemarin udah foto juga ya, udah difotoin sama anak-anak yatim. Sampai kita ada 2 jutaan ya, itu berupa sembako dan makanan. Terus ada juga yang rutin tiap bulan sejuta ada, nggak akan sebutkan itu siapa. Alhamdulillah subhanallah kata. Terus apa yang dia rasakan? Katanya, ini setelah saya rutin ngasih sedekah, selama ini saya belum pernah saya ngasihnya sama yang sau katanya. Saya selalu ngasih uang ini untuk menghidupi room 18, tapi sekarang saya kasihkan ini buat anak yatim. Beda katanya. Kenapa beda? Kata aku, rezekinya sekarang mah katanya ada aja tender masuk katanya, ini masuk gampang ACC-nya katanya. Terus yang kedua lancar katanya, dia nggak pernah sakit-sakitan lagi. Alhamdulillah, karena itu hidayah. Kita jangan takut kehabisan uang gara-gara sedekah teman-teman ya. Karena juga seperti itu, kalian sedekah, juga sedekah, juga ada kewajiban dari hasil dari ini harus disedekahkan ya. Iya, dari kalian contoh ya, ini buka-bukaan. Misalkan dalam satu room ya, misalkan nih ngasih 100.000, kasihkan 25.000 untuk infak sodako, berarti jatahnya 75.000, belum LB ya. Kadang-kadang LB bagian pendoa ya, kasih pulsa ya. Kadang kata Ustadz LB juga bilang itu udah sodakokan saja, udah ada posnya kalau sodako. Kata itu mah terserah, itu pulsanya mau disodakokan lagi silakan. Yang bisa ya. Nah jadi ya seperti itu kadang-kadang. Jadi nggak semuanya pegang, nggak berani gitu kan, karena juga harus ya, harus gitu. Jadi itu kan udah titipan dari teman-teman semua ya. Jadi hitung-hitung dari room itu sudah bersodakoh ya, teman-teman itu sudah bersodakoh kepada orang yang membutuhkan, terutama anak yatim atau panti asuhan, masukin ke sana. Jadi tiap bulan tabungin itu sisa-sisa yang dari teman-teman itu. Nah udah gede baru kasihin das. Ini dari mana? Dari Kemprog. Kemprog itu apa? Kan orang lain mah mikirnya Kemprog itu ini Kemprog katanya apa, kayak BBM kata gituin aja, kayak Yahoo kata gituin aja, kayak Skype itu aja, biar nggak lama-lama ngejelasinnya. Udah dari komunitas online ini dunia maya, kasihin aja, doain aja anak-anak tuh ya, doain. Alhamdulillah ya, sampai sekarang juga
seperti itu. Dan mungkin kalau ustadz-ustadz yang lain ya teman-teman ya, kalau di masjid saja tarif untuk khotbah Jumat itu 150.000 minimal. 150.000, 30 menit juga enggak, kadang-kadang 25 menit, 1 jam, kadang-kadang lebih. Itu ya. Karena semangat, saking semangatnya ya, tuh kalau udah tausiah tuh kadang-kadang lupa waktu, makanya harus ada yang mengingatkan, ini waktu hampir habis gitu kan, harusnya ada yang seperti itu. Tadi makanya saat di room sini nggak ada yang ngingetin, mana ini adem ayem aja. Ya? Arga nggak ngingetin, FLF nggak ngingetin, 808 TM jedak jeduk. Makanya kemana ini? Wah, pas masuk lagi dugem ya, gimana mau inget tahu sih ya. Aduh. Enggak, bukan itu, karena memang jadwal kemarin kan beda ya. Jadi ini salah misunderstanding ya. Jadi pengennya memang room selamanya satu cerita ini ke jam 8, nanti ditukar aja gampang ya. Tenang aja, pokoknya usahain room ini tetap ada tausiah ya, gimana pun caranya ya. Jadi itu teman-teman sejarahnya Ajim Jim ya, dari mulai 18, dari mulai pengen tausiah itu ngedor door to door ke room ditolak. Masih inget nama room yang menolak untuk tausiah, ada sampai sekarang ya, ada. Mau tausiah nggak boleh, ngapain lu, siapa lo, katanya. Ya udah, kayak gitu aja ya. Ya udah, dan sekarang ternyata yang punya room itu minta untuk tausiah. Jawabannya gimana? Ketawa aja, hehe. Ternyata berbalik ya teman-teman. Iya, makanya kita selalu baik di sama orang. Kalau kita baik dan kita dizolimi, teman-teman balik, kita ngebalik kita ya. Orang itu akan butuh kita ya. Sesombong-sombong pun orang itu seperti apa sombongnya, tapi kalau kitanya tetap merendah diri, orang itu akan meminta. Orang yang kaya pun akan minta bantuan sama kita. Iya, contoh misalkan di sini ada Coy itu orang kaya raya. Wah, nggak butuh Ajim Jim, nggak butuh. Dia bikin rumah, asalnya kuburan dibikin rumah ya, villa, hantunya banyak, butuh. Tetap aja larinya ke Ajim Jim. Kesini banyak hantu. Itu kan contoh kecil ya. Iya, siapa tahu gini, orang yang sombong ya, wah lu siapa lo, Ajim Jim ya. Ketika dia suka sama seseorang, pas seseorang itu adalah sahabatnya Ajim Jim, pasti aja minta sama Ajim Jim, kenalin dong sama dia. Iya. Betul tidak teman-teman ya? Iya, orang itu nggak bisa dipisahkan teman, mau kaya mau miskin tetap aja butuh sama-sama dua-duanya. Si kaya kadang membutuhkan yang miskin, si miskin membutuhkan yang kaya. Kan sama, dua-duanya juga begitu ya. Si miskin mungkin butuh misalkan bantuan dana, tapi kan si kaya butuh bantuan tenaga dan pikiran. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita selalu berusaha menjadi yang terbaik ya. Jadi tiap hari itu harus baik teman-teman ya, seperti itu. Jadi Ajim Jim sekarang kalau misalkan teman-teman ada yang dapat gosip dari teman-teman lain, ngapain dengerin Ajim Jim, tuh lihat tuh kelakuannya di 18, ya wajar, udah tahu ya, udah cerita makanya Ajim Jim. Ini room yang spesial ini. Room lain belum tahu sejarah Ajim Jim, nah baru room ini.
Ya, masa lalu biarin orang mau ngomong apa, kan ada aja orang yang nggak suka kan, nanti bilangnya Ajim Jim tuh ngapain kamu masih dengerin Ajim Jim, orang kelakuannya kayak gitu. Iya, udah curhat dari pertama, dari mulai A18 sampai aja Jim sampai ceweknya 2 3 nggak jadi masalah ya, sampai sekarang, sampai sakit, sampai sembuh, sampai A jadi seperti ini. Ya, itu adalah perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidup kita makin baik, berarti Allah makin sayang kepada kita. Apabila perjalanan hidup kalian lebih buruk, maka setan yang sayang sama kalian. Ya, kalian itu harus lebih dekat lagi sama Allah. Ya, nah, seperti itu. Ya, udah seperti itu aja. Ya, mudah-mudahan sekarang mah selalu bisa tausiah. Ya, jangan bosan dengerin karena juga bingung sekarang tuh lagi ngurusin materi. Ya, kadang-kadang minta apa namanya? Minta room yang request, bukan yang ngadain materinya. Kalau ngadain materinya itu lagi ya. Tapi kalau teman-teman yang request temanya apa, mungkin akan siapkan ya. Abiso ya, makasih ya. Jadi kalau ada omongan miring tentang Ajim Jim ya, mohon dimaklum ya, karena memang masa lalu ya, mungkin masa lalu begitu suram ya, tapi nggak tahu, insya Allah dengan tekad yang bulat untuk mau menjadi seorang muslim yang baik, istilah nama yang baiklah untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk teman-teman semua ya, melakukan ini semua ya. Jadi jangan ada juga yang teman-teman bilang si Ajim Jim kudu dibayar, kalau nggak dibayar nggak mau tausiah. Sebetulnya nggak kesana teman-teman, sanggup saja kalian nggak bayar tausiah tetap. Cuman pengen tahu sampai di mana kalian ngebelain tausiah atau ngebelain Fiji kalian. Kalian kan ngeluarin PG gampang, beli habis beli, tapi untuk tausiah berat sekali. Makanya itu dilatih itu ya teman-teman ya. Betul tidak? Iya, kehilangan pro udah panas dingin, tapi kehilangan keimanan kita santai-santai aja. Itu teman-teman ya. Ajim Jim sebetulnya nggak pernah beli pro, tapi ada yang ketika kurus ada yang lemparin pro. Sampai dari pertama ACF-an 4 tahun mau 5 tahun itu nggak pernah beli yang namanya pro, nggak pernah yang beli yang namanya VGA, usaha sendiri. Kalau nggak ikutan lomba dance gokil, ngerayu gokil atau nyanyi gokil, itu juaranya juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2. Selama 4 tahun ada lomba, nggak pernah kalah, 1 kali kalah. Nah itu makanya sekarang udah deh. Udah nggak gitu-gituan lagi. Iya, di sini kalah karena nggak ikutan kemarin. Coba kalau ikutan kemarin. Iya, makanya kemarin bingung. Aduh, jadwal tausiah padat. Jadi itu hidayah sebetulnya. Jadi nggak usah, nggak boleh sama Allah untuk ikutan lomba yang seperti itu, gitu kan. Jadi kan kalau lomba dulu pakai wig panjang, pakai baju rok mini, make up. Itu kalau udah pernah lihat Ajim Jim belum nih? Lihat sini. Nih fotonya waktu juara 1 lomba nih. Nah, kelihatan nggak? Ini Ajim Jim ini. Iya makanya ini waktu lomba itu nggak pernah kalah. Kalau udah apa namanya, udah make upnya udah kayak gini, masih ada lagi mau yang pusing pala BRB ini juara 700.000 menang ini. Nih mau gimana lagi coba? Ayo ada kebuka nggak? ini kalau udah lomba ya, kalau enggak ya gini ya. Sekarang gini aja udah cukup lah. Udah rezeki udah cukup kok, lebih dari lomba itu. Bisa jadi apa saja ya. Kalau mau apron bisa pakai wig.
Enggak, tapi ya sekarang insya Allah udah taubat lah ya, nggak gitu-gituan lagi. So, lihat kapan jim gitu-gituan lagi, udah enggak ya. Karena jadwal sekarang sengaja jadwal dipadetin karena supaya nggak ikutan yang lomba dance gokil lagi. Karena kalau ngelihat hadis-hadis gitu kan, jadi apabila seseorang itu menyerupai wanita, laki-laki yang menyerupai wanita, maka dia adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut makanya. Iya, makanya takutnya, maksud apa? Takut kehilangan fans tausiah. Boleh misalkan juara satu lagi, itu yang tausiah bubar semuanya, kan rugi. Rugi, mendingan tausiah jalan terus daripada lomba dapat 1 juta tapi 1 bulan. Ya teman-teman ya, mungkin itu saja ya, itu tak. Dan mungkin banyak yang intinya ya jangan diikutin gitu kan, yang negatifnya jangan diikutin ya, amat tetap berkarya ya. Karena kalau misalkan ikutan lomba yang kayak gitu pasti harus dengan profesional. Jadi kalau orang nggak profesional ya teman-teman, dia nggak akan menang ya. Kalau kayak tadi make upnya setengah-setengah, nggak akan menang dia, kasihan, malah capek doang yang didapat. Makanya prinsip kalau melakukan sesuatu pasti dengan profesional, harus itu ya. Kalau mau jadi cewek mirip cewek, kalau mau jadi setan mirip setan gitu kan. Nah kayak gitu, itu akan juara. Tapi kalau setengah-setengah kasihan, cuman capeknya doang. Masih mending kalau panitia nyiapin pulsa buat peserta yang kalah ya. Harga iya gitu. Ya udah, itu aja ya dari Jim ya. Mungkin ada salah kata mohon dimaafkan. Yang betul itu hidayah dari Allah ya, buat teman-teman semuanya. Yang salah-salah atau dosa-dosa mungkin datangnya dari setan ya teman-teman. Jadi pilih mana, Allah apa setan? Ya teman-teman semuanya, 4 hari Jumat mudah-mudahan menjadi renungan buat kita, dan menjadi jadikan pengalaman Jim itu motivasi untuk teman-teman semua untuk menjadi lebih baik lagi. Karena orang yang melakukan kebaikan, ada niat baik, pasti akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terbukti sekarang oleh Jim ya, terbukti sekali. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Yang pertama syukurnya sama Allah, yang kedua lewat perantara teman-teman semua Allah mengasihkan rezeki kepada alhamdulillah. Dan juga tidak akan lupa rezeki akan salurkan lagi kepada yang lebih membutuhkan lagi ya. Ya seperti itu ya. Dan seperti ini ya, kostumnya banyak, sengaja tetap dalam tausiah ini harus profesional. Ketika di room sana roomnya bajunya ganti, di room sini bajunya ganti, bukan gaya-gayaan tapi memang profesional, biar nggak bosen dia Jim pakai bajunya putih mulu, Senin sampai Sabtu bajunya putih mulu, nggak dicuci ya. Betul tidak? Iya dong. Kalau kan enggak. Sekarang bajunya warna gini, nanti kalau ada tausiah jam 12 malam beda lagi, pakai yang putih-putih semua. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Ini jadi satu ini ya teman-teman, jadi asalnya nggak tausiah jadi lebih dari tausiah ini teman-teman ya. ALB ya cerita jadi satu judul ini. Oke, buat teman-teman semua mungkin itu saja deh ya. Di sini mah nggak ada ini mah cuma sejarah doang ya, jadi nggak ada doa apa. Yang paling kita tutup sharing kita ya, curhatannya ini, curhatan dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk OP owner, untuk Bapak 808 atau untuk harga silakan diambil ya.